Ya, kembali lagi di konten Prambut, Pramuka Gabut Bermanfaat. Yeay. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang konsep pramuka. Membicarakan tentang pramuka, mungkin bisa pramuka di seluruh dunia ataupun di Indonesia, terkhusus lagi di Madura. Di sini ada bintang tamu kita yang dari Pramuka UTM. Ya, meskipun saya juga Pramuka UTM, kita mengundang yang bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman yang tidak tahu tentang pramuka. Oke, dengan Kak Iqbal, silakan memperkenalkan diri, Kak. Halo, perkenalkan nama saya Ramadan Iqbal Fitrianto, bisa dipanggil Kak Iqbal. Bener katanya Kak Fajar, saya di Pramuka UTM. Oh iya. Kita satu pangkalan Kak Fajar. Untuk Kak Iqbal sendiri, bagaimana kabarnya untuk hari ini, Kak? Lumayan baik sih Kak Fajar. Lumayan baik. Untuk kesini ini lumayan baik Kak Fajar ya. Untuk ke pantai yang bagus kayak gini perlu perjalanan yang ya lumayan menguras tenaga sih. Kak Iqbal kan orang sini ya. Bisa dikatakan orang sini sih Kak. Coba sini. Dijelaskan ini namanya tempat apa, Kak? Di sini biasanya kenal mercusuar sih Kak. Sebenarnya mercusuarnya di belakang sih sebenarnya. Cuman karena di sana tuh bayar dan biasanya emang sportnya lebih baik di sini sih gitu loh. Iya. Jadi pada dasarnya kita tidak punya omset ya. Bukan tidak punya omset, cuman kita memanfaatkan yang ada gitu loh Kak Fajar. Kalau ada yang gratis kenapa harus yang bayar? Apalagi yang gratis itu bagus ya. Iya. Gimana Kak Fajar? Oke Kak, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Kakak ini kenapa kok ikut pramuka? Kan ada organisasi-organisasi lain yang mungkin ada di kampus gitu. Kenapa kok ikut pramuka? Oke, kenapa kalau ikut pramuka? Gini Kak Fajar, konsepnya ini gak segampang kita kenapa suka gitu. Sama halnya kita kalau suka ke perempuan gitu Kak Fajar. Karena gini, ketika kita bilang suka ataupun kenapa kita memilih pramuka gitu kan, sebenarnya itu dari SD dulu sih Kak Fajar. Dulu SD saya nggak tahu pramuka itu apa. Dulu kelas 6. Nah dulu kelas 6 saya itu diikutkan kemah gitu loh. Jadi ya ditarik gitu kan. Emang nggak ada pramukanya dulu, nggak terlalu aktif gitu SD. Jadi tidak ditarik itu ada jambore ranting dulu Kak. Nah jambore ranting ikutlah kegiatannya, latihan. Sebelum itu baru jambore ranting kok seru gitu Kak. Apalagi ya ketemu sama teman baru, apalagi sama ya cewek-cewek yang baru gitu kan. Kok kayak seru gitu. Terus saya gini, pas SMP kayaknya pramuka tuh seru sih gitu loh. Saya dalami SMP, SMA juga alhamdulillah, dan kuliah juga malah beda gitu loh. Pramuka penenggak, penggalang apalagi pandega tuh lebih seru sih gitu sebenarnya kalau kakak tahu gitu loh. Ini Kak, yang saya tanyakan itu gimana sih caranya merubah mindset teman-teman yang mungkin di luar sana ini masih berpikiran bahwa pramuka itu panas-panasan, pramuka itu capek dan lain sebagainya Kak. Oke, sebenarnya semua organisasi sih sebenarnya yang lapangan gitu kan. Apalagi pramuka ya kita sistemnya alam gitu kan Kak ya Fajar. Jadi ya secara tidak langsung kita akan berpaparan dengan alam, matahari, bulan, angin, badai gitu kan. Cuman untuk merubah mindset gini kakak sekalian, karena pramuka tuh terkenalnya kita biasanya belajar sandi aja, terus PBB, terus kita biasanya pramuka tuh apa sih, cuman tepuk-tepuk aja, cuma seneng-seneng aja gitu loh. Tapi di samping itu pramuka mengajarkan kita bagaimana kita menghargai alam sih sebenarnya. Terus bagaimana kita memanfaatkan yang diberikan alam gitu, dan kita bisa menjaga alam di situ. Dan value yang saya dapat ketika ikut pramuka adalah saya lebih bebas berkarya sih Kak gitu loh. Ya semua organisasi ya sebenarnya menitik beratkan kepada kebebasan dia ingin berproses entah itu nanti outputnya dia ikut organisasi apa, itu kan bergantung orangnya sih sebenarnya. Tapi kalau saya lebih ke pramuka karena pramuka mengajarkan ilmu kehidupan sih. Ilmu kehidupan dan ilmu mencintai. Kalau mencintai iya bisa sih Kak Fajar. Karena kan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya, bisa diterapkan ke semua
cemek-cemek ya. Bisa jadi sih Kak Fajar, bisa jadi. Oke. Tuh selanjutnya mungkin kakak ini tidak hanya ikut organisasi pramuka yang ada di UTM kan? Iya gitu Kak Fajar. Kakak juga ikut di luar sih. Jadi kebetulan saya jadi dewan kerja cabang Bangkal, meskipun sama-sama pramuka, tapi semester yang lalu ya saya ikut ada himpunan mahasiswa, terus ada lah IOMS itu Kak, ikatan lembaga itu Kak, yang sejurusan se-Indonesia sih gitu. Mungkin target kakak ini untuk selanjutnya bagaimana Kak? Target saya menyelesaikan skripsi sih Kak. Karena ya maklum lah semester tua mah targetnya wis selesaikan skripsi dulu deh, biar nanti fokus buat menata masa depan gitu. Wah. Oke Kak, yang saya tanyakan mungkin dari kan sudah pengalamannya sudah, mungkin kita masuk ke dalam pramuka UTM tersendiri. Oke, kita bahas pramuka UTM sekarang Kak ya. Di program kerjanya. Mungkin program kerja ada program kerja harian, bulanan, mingguan, tahunan. Yang menurut kakak yang paling spesial untuk kakak ini apa? Mungkin dari pengalamannya. Oh, saya di P3M ketemu cewek atau ini apa gitu. Kenapa kok cewek terus nih Kak Fajar nih? Mancing-mancing aja nih Kak Fajar. Kalau yang berkesan saya sih sebenarnya pas jadi tamu racana sih Kak. Anggota baru lebih tepatnya, karena pas jadi anggota baru itu selama 1 tahun ya Kak Fajar. Pas saya ngabdi itu semua saya jadi giat Kak Fajar. Cuman berapa proker itu saya jadi perlengkapan. Terus itu satu program kerja yang segitu banyaknya hanya satu yang saya jadi perlengkapan. Yang lain tuh giat semua Kak Fajar. Entah itu jadi anggota, entah itu jadi CO. Tapi di situ saya belajar manajemen waktu yang benar-benar harus bagus sih Kak, karena program kerja satu ke satunya itu enggak jauh gitu loh. Jadi entah itu nanti PDKM langsung ke KMD, KMD langsung ke HUT, HUT langsung. Cuman paling berkesan adalah saat berproses sih Kak Fajar. Jadi meskipun banyak program kerja, kita bawanya enjoy, karena ya tadi kita berangkat dari hati, enggak terpaksa. Wah, ini program kerja kayak gini gimana gitu sih. Itu dari program kerja itu yang tingkatan Indonesia itu apa aja Kak? Kalau pas zaman saya jadi kepanitiaan itu se-Jawa Timur Kak Fajar. Karena pas itu kan offline sih. Nah offline, jadi paling berkesan sih P3M yang offline terakhir ini yang se-Jawa Timur itu. Wah, cerita banget sih. Kebetulan saya jadi Wakareka Kak Fajar. Yang nggak ngapa-ngapain. Yang Wakareka terkenal. Wakareka nggak ngapa-ngapain ya. Enggak sih, karena tugasnya Wakareka yang membantu Kareka kan, ataupun ketua pelaksana. Jadi sama-sama bertanggung jawab sih Kak Fajar, bergantung bagaimana kita menempatkan diri gitu sih. Tetap sih P3M sih, karena mengurusin pramuka penegak sejatim, dan itu bukan hanya penegaknya atau pesertanya saja Kak, cuman pembinanya juga gitu loh. Karena kan perlombaan ya maklum lah, ketika perlombaan ya ada salah dikit ataupun apa ya biasa lah. Mungkin dari kakak-kakak ada pertanyaan apa yang disiapkan ketika menjadi panitia yang tingkatannya itu mungkin ada yang dari Jawa Timur, mungkin apapun dari nasional ataupun daerah gitu kan ya. Gitu. Oke. Kalau yang perlu disiapkan sih mental sih Kak. Jadi mental, terus niat yang memang benar-benar dari hati sih. Karena ketika kita organisasi atau saat ini kita melaksanakan program kerja, ingin melaksanakan, ya kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dari tahap awal. Entah itu ketika di Scott Project kita kan masih memikirkan ini program kerja mau diapain, terus kegiatannya mau apa, terus nanti prosesnya, terus pembentukan panitianya seperti apa, terus melaksanakan program kerjanya, tata kalanya bagaimana, main listnya bagaimana, itu perlu disiapkan matang-matang dari awal sih Kak. Karena ketika tidak disiapkan ya akan kewalahan di kemudian hari gitu loh. Apalagi kalau ketika kita berhadapan dengan program kerja yang tarafnya nanti P3M yang selanjutnya ini di UTM kan nasional nih, se-Indonesia, ya harus disiapkan meskipun virtual gitu loh. Jadi
dilaksanakan dengan maksimal mungkin sih, apalagi manajemen risiko kan ketika kejadian ini harus kita harus ada menrisnya gitu loh, jadi tidak terlalu mengganggu program kerja kita gitu sih Kak Jadi Fajar. pada dasarnya panitia itu harus mempunyai dasar yang kuat ya, Dasar supaya yang kuat, nanti benar, Kak. ketika ditanyai oleh mungkin dari pembina, mungkin ada yang tidak terima, ada dasarnya, mungkin bisa membentengi supaya Benar, tidak Kak, benar sih. disekak oleh pembina itu. Benar, karena ketika kita melaksanakan program kerja ya gitu Kak, ketika tidak punya dasar ataupun apa, kebanyakan ketika kita menjadi panitia merasa terbebani sih Kak. Memang beban ataupun pressure, tekanan itu memang ada sih sebenarnya ketika kita melaksanakan program kerja, apalagi kita menjadi kepanitiaan di situ. Tetapi ketika kita menghadapi dengan enjoy itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi ketika kita dari awal sudah merasa tertekan, ini sudah gak ikhlas ataupun bekerja setengah-setengah gitu kan, ya itu mengganggu sekali gitu loh Kak. Karena ketika kita melaksanakan program kerja ya kita sebenarnya harus merubah mindset kita bahwa ini ladang kita untuk belajar, ladang kita untuk bermanfaat bagi orang banyak. Ketika kita mindsetnya wah ini terbebani, ini program ada tekanan ini harus sukses gini-gini, malah dia kerjanya nggak maksimal sih, dan program kerjanya ya sekedar ada gitu loh. Banyak yang kita melakukan program kerja entah apapun tuh kebanyakan wis pokoknya selesai, bahasa Jawanya wis pokok mari ngono kan. Tapi di situ ada value yang kita dapat seharusnya. Semua program kerja, semua yang kita lakukan harus ada value yang kita dapat, ataupun apa yang kita dapat di program kerja tersebut. Jadi entah nanti jadi Sigiat, wah Sigiat ternyata value yang kita dapat di Sigiat itu apa, PDD apa, Humas apa gitu. Humas mungkin banyak kenalan, banyak link, ataupun ketika ada perlombaan atau apa kita bisa kerjasama ataupun apa. Kalau Giat kita bisa manajemen kegiatan dengan baik, ketika kita ada masalah tentang ini kita bisa melaksanakannya dengan baik. Itu sih Kak Fajar. Oh iya Kak, itu tadi pengalaman Kakak ketika melakukan kegiatan offline. Nah, untuk yang sekarang ini kan kita sedang PPKM Kak, sedang di masa PPKM ya, pandemi. PPKM ya, Iya, wajar. makanya acara ini. Oke. Di masa pandemi ini, apakah program kerja di UTM ini masih berjalan Kak? Masih berjalan Kak, karena kemarin kita melaksanakan KMD virtual, ya, yang 6 hari dan pesertanya 300 gitu Kak Fajar. Jadi memang ketika kita kegiatan online itu kita bisa banyak menyerap peserta sih sebenarnya. Ada plus minusnya lah Kak Fajar. Cuman awal-awal dulu nih Kak Fajar pas ada Covid ini, pandemi, ya kaget gitu Kak Fajar. Kita yang pramuka biasanya berkegiatan di alam, terus kita berkeringat, kita senang-senang gitu kan, dan dihadapi dengan kegiatan yang kita di depan laptop, di depan HP, handphone, terus kita komunikasinya terbatas via virtual gitu kan, ya kita kaget sih apalagi saya gitu kaget. Dan saya sempat pramuka kok nggak ada gregetnya gitu kan. Cuman saya pikir-pikir lagi, kalau saya pikirannya kayak gitu yang nggak mungkin bisa survive gitu loh, karena pramuka kan memang diajari survive gitu loh kan Kak Fajar, meskipun di keadaan apapun gitu loh. Nah kalau masalah persiapan di virtual ataupun offline ya sebenarnya sama-sama sih, sama ada plus minusnya sih Kak Fajar. Untuk ini target kan katanya ada orang bilang bahwa pramuka ke online, pramuka, apakah perkataan itu bisa dibenarkan atau bisa dimentalkan Kak? Pramuka itu online, kenapa kan? kok online? Kenapa nggak greget sama greget sekali pramuka online? Apa itu pramuka online? Ya kita harus melek sih sebenarnya, kalau kita melek keadaan, kita melek dan ini momentum kita melek media sosial, kita melek IT gitu kan. Kita dituntut untuk mengerti di sini Kak Fajar.
Karena ketika tidak seperti ini, ya kita nggak bisa survive bila kita tertinggal. Sama halnya kan gerakan pramuka dari dulu kayak gini, ada perubahan. Ya sama halnya dengan gerakan pramuka pasti ada perubahan, meskipun ya kita tetap ada dasar-dasar di situ di gerakan pramuka. Jadi yang menciri khaskan pergerakan pramuka apa sih gitu? Kita tetap mempertahankan itu, tapi ya kita harus mengikuti zaman gitu loh. Dan kita juga nggak tahu kan pandemi COVID ini berakhir kapan gitu ya. Semoga aja secepatnya. Intinya kan kita jaga prokes gini kan. Apalagi Kak Fajar sudah vaksin kan ya? Sudah, Kak. Alhamdulillah saya juga sudah vaksin yang kedua nih Kak Fajar. Jadi ya kita harus mengikuti zaman dan kita harus survive dengan keadaan sih Kak Fajar. Oke, jawaban yang sangat bagus sekali. Mungkin pertanyaan yang ini bisa karena saya penasaran sendiri, Kak. Oke. Kan di setiap akhir tahun itu kan akan mengadakan Musdeka. Oke, Musdeka siap. Nah, di Musdeka itu akan ada proker-proker. Oke. Yang saya tanyakan adalah kenapa proker itu harus dijalankan? Kan kita ini masih di masa pandemi, Kak. Kenapa harus dilaksanakan Iya. gitu kan Kak Fajar ya? Kok enggak diundur karena Olimpiade Tokyo itu kan bisa diundur Diundur, sampai 2021. Bisa sih bisa karena gini Kak Fajar, kita pramuka diajarkan untuk segala rintangan tidak ada rotan akar pun jadi gitu kan. Ketika kita sudah Musdeka ini kan musyawarah pramuka Pandega sebenarnya. Jadi musyawarah tertinggi yang ada di pramuka Pandega. Nah kalau di penegak biasanya Mustegak gitu kan. Ya di situ kita membahas tentang siapa ketua selanjutnya, terus program kerja 1 tahun ke depannya gitu kan. Kenapa kok harus dilaksanakan? Karena itu sudah kesepakatan Kak Fajar. Karena sudah kesepakatan, karena sudah sama-sama sadar di situ kan dan disetujui. Ya mau tidak mau Kak Fajar kita harus mengerjakannya gitu loh. Karena namanya juga kesepakatan, musyawarah, bagaimana yang baik dan itu sudah mendapatkan musyawarah mufakat. Apalagi tentang program kerja ya mau tidak mau kita harus kerjakan. Meskipun dulunya kita merencanakan offline karena ada PPKM teman apa ya itu berubah jadi online, tapi tetap saja tujuan diadakan kegiatan itu apa. Dan kalau di Racana sendiri, Dewan Racana kan sebenarnya 1 tahun jika Fajar. Nah ketika diundur ya kasihan nanti periode selanjutnya gitu. Banyak kalau kegiatan-kegiatan yang diundur iya mau kapan gitu loh Kak Fajar gak ada kegiatan. Masa pramuka gara-gara pandemi ini vakum gitu kan. Jadi lebih Jadi produktif di makanya kan sesuai dengan tagline-nya Pramuka Jatim sekarang Kak Fajar. Pramuka Jatim produktif. Pramuka Jatim. Jadi kita harus dituntut sebagai anggota Pramuka Jawa Timur ini harus produktif di masa pandemi sih Kak Fajar. Jadi apa keahlian kita nih kita manfaatkan untuk lebih produktif, lebih ternyata kan dulu ada sih awal-awal pandemi stres di rumah nggak ngapa-ngapain terus betul. Dan lain. Nah kita dituntut gerakan pramuka menjadi produktif di masa ini gitu, survive di masa ini gitu loh Kak Fajar. Karena tadi sudah proker, mungkin ajakan buat kakak-kakak nih mungkin karena gravitasi kasur lebih berat daripada gravitasi bumi. Coba diajak untuk gabung ini ada teori baru nih kayaknya Kak Fajar nih. Iya karena rebahan itu sangat menyenangkan untuk sementara waktu sih, kan. Bener. Kadang stalking apalagi media PPKM sosial, gitu kan iya, ya. kan? Oke siap. Karena mungkin di rumah saja dari WFH, work from home. Oke. Atau bisa dibilang itu merupakan penyekat kegiatan kita di luar Kak. Oke siap. Mungkin bisa untuk mengajak kakak-kakak yang lain untuk gabung di pramuka, mungkin tidak pernah mengenal pramuka untuk gabung dan apa saja mungkin yang akan didapatkan. Oke dari siap. Kenapa harus gabung di pramuka OTM apalagi pramuka Pandega itu Kak ya. Oke. Kita akan saya akan menjawab tentang kenapa harus gabung di pramuka gitu kan. Pramuka apalagi pramuka Pandega yang kakak-kakak nanti SMK ataupun SMA sederajat mau melanjutkan ke perkuliahan gitu kan. Kenapa harus pramuka Pandega? Karena di pramuka Pandega ini kita belajar memang benar-benar pramuka sih sebenarnya Kak Fajar. Karena di situ kita
mempunyai kuasa penuh, entah itu bagaimana manajemen kegiatan, bagaimana kita Racana ini itu mau bawa kemana gitu kan. Karena di situ pembina hanya menjadi konsultasi gitu loh. Tidak, kalau ada apa-apa baru ke pembina gitu kan. Karena 100% yang melaksanakan adalah anggota gitu loh, atau anggota Racana. Jadi kita bisa belajar tentang memang benar-benar organisasinya sih gitu loh. Manajemen organisasi, bagaimana kita melaksanakan kegiatan gitu loh. Dan kenapa Pandega? Karena Pandega ini luas banget sih sebenarnya, karena kalau kita kegiatan offline sih sebenarnya kita setiap ada HOT di kampus lain itu kita diundang kan, seperti se-Indonesia. Jadi sekalian kalau kakak mau jalan-jalan sih bisa sih gitu loh, sekalian liburan, entah nanti sumpek sama kegiatan ataupun kampus, biasanya kuliah gitu kan. Jadi bisa di floorkan di pas liburan ataupun apa gitu. Dan seru sih sebenarnya Pramuka Pandega, apalagi di Racana OTM sih kita bisa belajar tentang Pramuka Madura itu seperti apa, terus manajemen kegiatan seperti apa, dan paling penting ya bisa kenal saya sih Kak. Wah, gitu sih Kak Fajar. Iya. Kalau masalah PPKM dan apa ya itu sudah banyak dibahas sih, karena kita tetap harus bisa produktif dan kita jaga prokes, terus kita harus vaksin gitu kan untuk melaksanakan kegiatan dan meminimalisir terjangkit COVID gitu sih. Oke, mungkin itu saja Kak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak Fajar waktunya. Terima kasih atas pengalaman juga ini sharing-sharing kita pada sore hari ini di pantai yang sangat indah ini Kak. Iya, kalau kakak mau main ke sini nggak apa-apa sih. Hubungin kita berdua. Oh iya Kak Fajar ya. Hubungin di bawah sini. Di bawah ini. Oke, dari podcast ini bisa saya simpulkan bahwa pramuka itu tidak hanya panas-panasan. Pramuka itu dituntut untuk produktif, untuk merencanakan situasi kedepannya kan. Tidak hanya rebahan saja di rumah. Mungkin orang-orangnya itu rebahan terus tidak mengikuti apa-apa, dan pramuka itu bisa merencanakan kedepannya. Mungkin dari program kerjanya ini ada menris, ada tata kalanya bagaimana, ada tanggung jawabnya bagaimana. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya ambil dari panjang tadi. Mungkin kakak-kakak bisa menyimak lagi kalau tidak paham, diulang-ulang terus saja. Mungkin karena keseruan kita pada sore hari ini waktunya sudah agak mau malam Kak, karena kita syutingnya di outdoor, tidak mempunyai pencahayaan. Karena kita meminimalisir mengeluarkan uang Kak. Bukan meminimalisir keluarnya uang Kak, cuman kita ingin hal yang berbeda dan ingin menyatu dengan Allah. Wah, gitu kan Baca. Ini acara apa? Ini pramuka kabut bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dah.